Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Istiana Gunawan, serta anggota kelompok saya yang lain yaitu ada Lovenza Neta, Najwa Madinatu Zahra, serta Nadine Aulia Rahma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan pada saat kehamilan untuk tugas biologi. Yang pertama ada trimester pertama. Trimester pertama yaitu dari 0 hingga 13 minggu. Trimester pertama adalah periode yang paling penting untuk perkembangan janin. Selama periode ini, struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang. Sebagian besar keguguran dan cacat lahir terjadi selama periode ini. Berikut penjelasan untuk setiap minggunya pada trimester pertama. Yang pertama ada minggu ke-1, tubuh wanita memasuki tahap persiapan kehamilan. Yang minggu kedua, indung telur melepaskan sel telur dalam proses yang dikenal sebagai ovulasi. Minggu ketiga, pembuahan terjadi saat sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot. Minggu keempat, zigot berubah menjadi blastosis dan menempel pada dinding rahim, yang menjadi awal dari pembentukan plasenta. Yang kelima, minggu kelima, sistem tabung saraf termasuk otak, sumsum tulang belakang dan jaringan saraf pusat lainnya mulai terbentuk. Ada detak jantung kecil yang berdetak 110 kali per menit. Minggu ke-6, tonjolan lengan, kaki, sel-sel darah, telinga, mata, dan mulut berkembang. Minggu ke-7, tulang menggantikan kartilago. Alat kelamin mulai terbentuk dan embrio terlihat seperti katak kecil. Minggu ke-8, organ dan sistem tubuh utama berkembang. Tangan dan kaki menyerupai jaring laba-laba, mata terlihat, dan tali pusar berkembang sepenuhnya untuk mengangkut oksigen dan darah. Minggu ke-9, pembentukan awal gigi dan kuncup rasa. Otot juga berkembang. Ukuran kepala masih lebih besar daripada tubuhnya. Detak jantung bisa terdengar dengan Doppler ultrasonik. Minggu ke-10, pembentukan organ kaki, telinga, dan jari-jari telah sempurna. Alat kelamin eksternal mulai terbentuk, tapi belum bisa dilihat melalui ultrasonigrafi. Minggu ke-11, janin mulai bergerak dengan membuka dan menutup tangan dan mulut, lutut, siku dan pergelangan kakinya sedang berfungsi. Tulang mulai mengeras namun kulit masih tembus pandang. Bentuk wajah mulai lebih terlihat. Minggu ke-12, semua organ anggota tubuh, tulang, otot hadir dan terus berkembang. Sistem peredaran darah, pencernaan, ekskresi berfungsi. Janin mulai minum dan buang air ke tuban. Resiko keguguran berkurang signifikan. Pada minggu terakhir atau minggu ke-13, pita suara terbentuk, ukuran kepala janin mulai tumbuh sebanding dengan ukuran tubuh. Pada masa trimester kedua, dimulai sejak kehamilan minggu ke-13 hingga minggu ke-27. Pada minggu ke-13, bayi dalam kandungan mulai dapat mengeluarkan air seni atau urin dan mengeluarkannya ke dalam cairan ketuban yang ada di sekitarnya. Sehingga nggak jarang bayi juga akan menelan cairan tersebut. Pada masa minggu ke-13 ini juga tulangnya sudah mulai mengeras, terutama pada bagian tengkorak dan tulang punggung. Sedangkan kulitnya masih tipis dan transparan, namun akan segera menebal seiring dengan perkembangannya. Pada minggu ke-14, leher bayi menjadi lebih tegak dan tampak semakin lebih kuat. Sel darah merah juga mulai terbentuk di limpanya, serta pada usia minggu ke-14, jenis kelamin bayi pun sudah dapat terlihat. Pada minggu ke-15, pola kulit kepala bayi sudah berkembang, pola rambut dan kulit kepala bayi juga sudah mulai terbentuk. Pada usia minggu ke-16, mata janin sudah bisa bergerak secara perlahan, perkembangan telinganya hampir mencapai posisi terakhir, sehingga kulit yang tadinya transparan kini juga tampak semakin tebal. Pada minggu ke-17, perkembangan kuku-kukunya baru dimulai. Pada minggu
17 ini janin akan semakin aktif bergerak, baik berguling maupun membalik. Jantungnya juga sudah bisa memompa sekitar 100 liter darah setiap hari. Pada minggu ke-18, selain bentuk fisik pada telinga yang sudah hampir sempurna, bayi juga sudah siap untuk mulai mendengar suara. Sistem pencernaannya juga sudah berkembang dengan matang dan dapat mulai bekerja. Pada minggu ke-19, janin tengah mengembangkan lapisan pelindung yang disebut sebagai vernix caseosa. Vernix caseosa ini berfungsi untuk membantu melindungi kulitnya yang halus dari lecet, pecah-pecah, ataupun mengeras akibat paparan cairan ketuban yang ada di sekitar tubuhnya. Pada janin yang berjenis kelamin perempuan akan membentuk rahim dan juga saluran vagina. Pada minggu ke-20, ibu dari janin tersebut bisa merasakan pergerakan atau beberapa aktivitas lain yang dilakukan oleh si janin, seperti halnya tidur dan juga bangun secara teratur atau terkejut karena suara dan gerakan yang ibunya lakukan. Pada minggu ke-21 masa kehamilan, tubuh bayi sepenuhnya ditutupi dengan rambut atau bulu halus yang disebut dengan lanugo. Lanugo ini berfungsi membantu menahan vernix caseosa di kulit. Bayi juga akan memiliki refleks menghisap yang ikut berkembang sehingga memungkinkan untuk menghisap jempol selama dalam kandungan. Pada minggu ke-22, alis dan rambut juga akan mulai terlihat, dan bagi janin yang berjenis kelamin laki-laki, perkembangan testisnya sudah dapat terlihat. Pada kehamilan usia minggu ke-23, si janin dalam kandungan dapat mulai memiliki kemampuan untuk menggerakkan mata dengan cepat, kemudian mengalami cekukan yang menyebabkan gerakan menyentak. Selain itu, juga garis-garis halus pun yang mulai terbentuk di telapak tangan dan telapak kaki yang nantinya juga akan menjadi sidik jari. Pada minggu ke-24, kulit si janin akan berkerut, tembus cahaya dan agak menjadi merah, sehingga pembuluh darah kapilernya pun bisa terlihat. Pada minggu ke-25, janin dalam kandungan sudah dapat merespons suara yang dikenalnya, seperti suara ibunya. Pada minggu ke-26, paru-parunya berkembang. Paru-parunya mulai menghasilkan surfaktan, yakni zat yang memungkinkan kantung udara di paru-parunya mengembang, mencegahnya berubah posisi dan tetap menempel saat mengempis. Pada minggu ke-27, sistem saraf dari janin tersebut terus berkembang, tubuhnya juga bertambah gemuk sehingga akan terlihat lebih halus pada kulitnya karena pertambahan berat badan dari bayinya. Selanjutnya ada trimester ketiga. Trimester ketiga terjadi pada minggu ke-28 hingga 40 atau bulan ke-7 hingga bulan ke-9 masa kehamilan. Trimester ketiga kehamilan dapat membuat sebagian ibu hamil merasa kelelahan dan tidak nyaman. Beberapa gejala yang dialami ibu hamil antara lain adalah kontraksi palsu atau kontraksi Braxton Hicks, sakit punggung, sesak napas, dan lain sebagainya. Pada trimester ketiga, panjang bayi juga sudah mencapai sekitar 48,26 sampai 53,34 cm dan memiliki bobot sekitar 2,7 hingga 4,1 kg. Pada minggu ke-28 atau pada bulan ke-7 usia kehamilan, kelopak mata bayi dapat terbuka sebagian dan bulu mata telah terbentuk. Di samping itu, sistem saraf pusat pada janin mulai dapat mengarahkan gerakan pernapasan berirama dan mengontrol tubuh. Selain itu, rambut pada bayi juga sudah mulai tumbuh dan bayi juga bisa meregang dan menendang. Sekitar minggu ke-32, tulang-tulang bayi telah terbentuk sepenuhnya. Bayi juga bisa membuka dan menutup matanya serta dapat merasakan cahaya. Selain itu, tubuh bayi akan mulai menyimpan mineral seperti zat besi dan kalsium. Di minggu ke-36, posisi kepala bayi sudah harus menghadap ke bawah. Jika bayi tidak pindah ke posisi ini, dokter mungkin akan menyarankan untuk melakukan persalinan secara sesar.
Setelah minggu ke-37 berlalu, perkembangan bayi dianggap sudah sempurna sepenuhnya karena organ-organ tubuhnya sudah mulai berfungsi. Umumnya di usia kehamilan ini, bayi memiliki panjang sekitar 48-53 cm dan memiliki berat badan antara 2,7 hingga 4 kg. Yang terakhir ada pasca melahirkan. Setelah melahirkan, ibu akan mengalami proses penyembuhan dari persalinan, baik secara fisik maupun emosional. Ibu juga akan menyusui bayi dan merawatnya, yang merupakan tugas utama setelah ia melahirkan. Dan ibu juga harus memperhatikan kesehatan mentalnya, karena bisa muncul baby blues atau bahkan depresi setelah melahirkan.